gaya yang bekerja pada sebuah sistem, terutama untuk gaya yang memiliki arah yang berbeda dengan gaya yang lebih dari dua, perlu sekali untuk dicari resultannya. Sebagai misalnya sebuah kendaraan, mobil misalnya, yang digerakkan dengan menggunakan beberapa piston. Nah, gaya dari piston tersebut perlu dicari resultannya guna mendapatkan gaya total dari mesin tersebut. Sebelum membahas permasalahan lebih detail mengenai gaya dan resultannya, coba kita perhatikan dulu apa yang dimaksud dengan gaya. Gaya merupakan aksi dari sebuah benda pada benda lain. Nah, gaya ini yang menyebabkan adanya perpindahan dari benda tersebut. Nah, kalau gaya yang diberikan lebih besar dari berat benda, maka benda tersebut akan bergeser sebesar gaya yang diberikan tersebut. Nah, menurut hukum 3 Newton, bahwa gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. Nah, dalam hal ini kita membahas mengenai gaya aksi. Jadi, kalau gaya aksi itu bisa ditandai dengan adanya gaya. Jadi, maksud saya, ciri-ciri dari sebuah gaya itu yang pertama adalah memiliki gaya, besar gaya. Yang kedua, memiliki sudut atau arahnya. Jadi gaya itu karena merupakan besaran vektor, maka gaya tentunya memiliki arah dan nilai atau besar. Sehingga gaya ini bisa ditentukan arahnya kemana, sudut. Biasanya untuk menentukan arah gaya dengan menggunakan sudut. Lalu ada titik tangkap gaya. Nah, seperti pada gambar bahwa misalkan di sini ada sebuah titik A, ya, ada sebuah titik A, lalu bekerja gaya P, arahnya ke sana dengan sudut arah theta. Nah, jadi gaya itu sudah bisa ditentukan mengenai arahnya kemana, besarnya berapa, ya, lalu titik awalnya bekerja itu di mana. Nah, untuk satuannya, satuan yang sering digunakan biasanya dengan menggunakan SI, standar internasional, itu kalau di negara kita. Namun di beberapa negara lain ada yang menggunakan satuan US menurut satuan gaya. Jadi gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini kalau dalam bentuk satuan SI, standar internasional, bahwa gaya itu memiliki satuan Newton. Ya, satuannya Newton. Massa dalam kilogram. Oke, kita lanjut untuk menjumlahkan gaya. Tadi sudah saya katakan bahwa resultan gaya itu sangat penting sekali untuk diketahui, terutama bagi seorang engineer, misalnya untuk menghitung sebuah gaya total dari 4 piston yang ada di sebuah mobil. Ya, kalau itu mobil dengan menggunakan 4 piston. Nah, ini cara untuk menjumlahkan beberapa gaya tersebut. Nah, caranya dengan menggunakan kalau ini menggunakan grafis, ya. Jadi ada yang menggunakan grafis, ada yang menggunakan analitis. Jadi kalau grafis itu
resultan gaya dicari dengan cara menjumlahkan gaya-gaya tersebut dengan cara digambar. Nah, seperti ini. Jadi ada gaya V1 dan V2 ya. V1 dan V2. Lalu dicari resultannya dengan cara digambar. Nah, tinggal ini dipindahkan aja sini. Jadi ingat, gaya itu bisa diwakili dari besar atau panjang gaya tersebut. Nah, sehingga dalam menggambarkan gaya itu harus diukur panjangnya. Misalkan panjang ini ke sini, itu berapa, sudutnya berapa, ya. Lalu ini V1, V2 juga demikian. Nah, ini digeser ke sini. Panjangnya sama, lalu sudutnya juga sama. Nah, setelah itu kedua gaya dihubungkan dengan menarik garis yang sejajar dengan V1, sejajar. Terus ini tarik sejajar dengan V2 ini. Nah, sehingga terjadi perpotongan di titik ini. Nah, perpotongan ini kita hubungkan dari titik tangkap gaya menuju sini. Nah, ini adalah resultan gaya tersebut. Ini resultannya. Nah, bisa juga dari V2 ini tidak diletakkan di sini, tapi dihubungkan setelah V1 ya, lalu dihubungkan V2, ini juga akan sama hasilnya. Nah, ini cara menjumlahkan. Lalu di bawahnya ini untuk cara mengurangkan gaya. Jadi kalau arah gaya positif itu biasanya X positif ya. Jadi ada sumbu gitu ya. Jadi ini X positif, ini X negatif, ini Z positif ya, ini Z negatif. Nah, jadi ini yang negatif itu di sini. Nah, sehingga kalau arahnya berlawanan itu diberi tanda minus. Jadi kalau ini V1 ya, ini V1 lalu dikurangi V2 sini. Nah, maka resultannya seperti ini. Ya, ini untuk besar vektor gaya sama ya. Cuma arahnya dibuat beda. Jadi V1-nya yang tadi V2 arahnya ke atas, ini ke bawah. Lalu untuk tandanya berubah, jadi plus menjadi minus. Nah, caranya juga sama untuk cari resultan. Kita tarik garis yang bersinggungan dan sejajar, sehingga akan ketemu resultannya. Lalu untuk mencari arah, nah, jadi arahnya itu kemana? Untuk mencari arah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan inverse tangen VZ per Vx. Tapi harus sudutnya yang tegak lurus ya. Jadi ini VZ, ini Vx. Ini harus tegak lurus. Nah, bagaimana kalau belum tegak lurus seperti ini? Ini kan belum tegak lurus. Ini membentuk sudut. Yang tadi ya, yang awal ini tadi kan membentuk sudut. Nah, kalau belum membentuk sudut siku-siku atau 90, nah ini harus diurekkan ke arah sumbu XY, ke arah sumbu XY, diuraikan terlebih dahulu. Nah, setelah ketemu XY-nya, ya, nanti kita bahas lebih lanjut untuk yang ini. Nah, kita bisa mencari resultannya VZ per Vx di inverse tangen. Ya, ini untuk mencari arahnya, arah resultan. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk yang penguraian gaya. Sedangkan untuk sudut yang sangat kecil, ini bisa dianggap hanya sama dengan 1. Atau sin sama dengan tangen theta sama dengan theta. Ini kalau sudutnya sangat kecil, ya, bisa diabaikan. Ini tadi untuk menjumlahkan gaya. Ya, jadi gaya itu bisa di extended, artinya diperpanjang. Sehingga misalkan di sini. Jadi kalau posisi F1-nya di sini,
F2-nya di sini, ya. Nah, itu kita bisa cari titik tangkapnya supaya antara F1 dan F2 itu bisa ketemu. Ya, dengan cara diperpanjang garisnya ini juga sehingga terjadi pertemuan di sini. Nah, ini adalah titik tangkapnya. Sama, ya. Nah, ini kalau meresultankan. Nah, ini kalau meresultankan dari beberapa gaya yang lebih dari 2 gaya. Seperti pada contoh di situ ada F1, ada F ini, ya, ada F ini, ada F2, ada 4 gaya, yang bekerja pada sebuah sistem. Nah, berapakah resultan gayanya? Nah, prinsipnya untuk membuat atau menghitung resultan gaya, prinsipnya untuk menghitung resultan gaya yaitu dengan menjumlahkan dua gaya. Ya, jadi kalau di situ ada beberapa gaya, banyak gaya, ya, proses untuk meresultankan tetap kita menggunakan dua gaya. Ya, seperti ini. Misalkan F2 dan F. Kita resultankan terlebih dahulu. Ya. Kita resultankan, ya, ketemu di sini. Demikian juga yang F1 dan F. Kita resultankan, ketemunya di sini. Nah, ini ada F baru, F total, ya, F total 2, ini F total 2, ini ada F total 1. Nah, ini ada 2 gaya. Nah, yang tadinya ada 4 gaya, ini sekarang tinggal 2 gaya. Jadi kalau 2 gaya ini sudah diresultankan, maka kedua gaya ini sudah dianggap tidak ada dan sudah diwakili oleh gaya FT2. Demikian juga ini sudah nggak ada, yang ada hanya FT1. Nah, antara FT2 dan F1 kita resultankan, ya. Kita tarik garis memanjang, ini juga sama memanjang, terjadi pertemuan di sini. Nah, kita anggap ini sebagai titik tangkap gaya. Nah, sedangkan untuk ini panjangnya ke sini berapa? Ini juga sama dengan jarak ini ke sini. Ini sama. Ini juga sama di sini. Nah, setelah itu kita resultankan, ya, ketemu R totalnya di sini. Ya, jadi prinsipnya dalam meresultankan gaya itu dengan cara dua-dua gaya, ya, dua-dua gaya. Nah, itu tadi untuk meresultankan gaya dalam gaya yang bekerja pada dua bidang X, Y atau YZ atau XZ, ya. Nah, sekarang untuk gaya yang bekerja pada sebuah ruang, ini prinsipnya juga sama. Jadi ini ada sumbu nolnya di sini, sumbu X, ini sumbu C, sumbu Z. Lalu ini ada misalkan ini FZ, ya. Ini ada FX, yang ke atas FZ. Nah, F-nya itu di sini. F-nya itu di sini. Ya. Seperti ini. Nah, FZ itu sama dengan F cos theta. FZ sama dengan F cos theta Y. FZ sama dengan F cos theta Z. Dan F itu sama dengan Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus Fz kuadrat di akar. Nah, ini kalau gaya, resultan gaya untuk ruang.
untuk dalam sumbu ruang. Nah, ini tadi untuk sistem gaya sudah kita bahas. Ada titik tangkapnya, arahnya jelas, lalu besarnya itu bisa diwakili dari panjang gaya tersebut. Untuk jenis gaya, yang pertama ada gaya koliner, yaitu gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Koliner, satu garis. Jadi ada F1 arahnya sama dengan F2, arahnya sama dengan F3. Itu koliner. Ada juga yang namanya gaya kongruen. Gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Garis koplaner, gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Lalu ada couple, itu sepasang gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah yang bekerja pada suatu batang atau benda, dan ini akan menimbulkan couple atau momen. Jadi momen itu gaya dikalikan jarak, tapi perlu Anda ketahui bahwa jarak itu adalah jarak yang tegak lurus dengan gaya tersebut. Misalkan ini. Nah, ini harus tegak lurus. Ya, ini sumbunya di sini. Nah, couple-nya itu di sini. Kalau momennya ini jaraknya dikali gaya, itu momen. Baik, saya kira demikian penjelasan singkat. Terima kasih.